Salam jumpa. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi dari 3.1.A.9. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya sendiri, Apollo Sope Butar-Butar, CGP Angkatan 3 Kabupaten Labuhan Batu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan terdapat 3 pratap Triloka, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan, supaya anak dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun, anak akan diberi kebebasan. Dalam hal ini, guru sebagai pamong memberikan tuntutan atau tuntunan dan arahan agar anak merdeka dalam belajar, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab yang berpihak pada murid. Nilai mandiri, nilai kolaboratif, nilai reflektif yang dimiliki guru akan menjadikan dasar ketika akan mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan, sehingga guru mampu secara cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap situasi dilema etika yang mengharuskan guru dapat mengambil sebuah keputusan yang efektif. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus atau permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi, apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di kelas, di sekolah yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan budaya positif ini, pendidik mempunyai peranan sentral. Keputusan yang diambil untuk membangun budaya positif di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid dengan menyusun kesepakatan kelas. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, juga menyenangkan bagi murid. Namun pada kenyataannya, terkadang kita susah membedakan antara situasi dilema etika dan bujukan moral. Misalnya saja, kasus mencontek sudah pasti merupakan tindakan salah. Meskipun tujuannya baik, tetap saja merupakan kesalahan. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan, sehingga kita perlu memperhatikan terkait 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dalam dilema etika, dan 9 langkah pengambilan
dan pengujian keputusan agar keputusan yang diambil akan lebih efektif, bijaksana, dan mengakomodasi kepentingan banyak orang atau kesulitan yang dialami dapat teratasi dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, serta dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapat oleh murid, karena keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Dengan keputusan yang kita ambil, sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sehingga dengan memperhatikan kesemua itu dalam mengambil keputusan, maka keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di mana atau di masa depannya nanti. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan menuntut atau menuntun segala proses dan kodrat serta potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan, dan proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar, penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Demikian presentasi saya pada hari ini. Salam guru penggerak, sekian dan terima kasih.